dimanapun kalian berada yang lagi kebanjiran. Nah, harap bersabar. Ya. Oke, jadi meskipun sekarang lagi musim hujan, musim banjir mungkin di sebagian daerah yang ada di sekitar kalian, tapi semoga nggak menyurutkan semangat kalian untuk belajar bersama Kak Reka untuk kesempatan live teaching kali ini gitu ya. Jadi di kesempatan kali ini sebagaimana tadi Kakak sampaikan, kita akan belajar mengenai salah satu materi yang banyak di request juga mengenai pasar modal. Nggak heran sih memang pasar modal ini salah satu materi yang di request karena biasanya lumayan kesulitan ya ketika kita belajar pasar modal. Biasanya kesulitannya adalah karena banyak apa istilahnya? Banyak istilah-istilah yang bisa dibilang agak sulit gitu ya dan nggak familiar dengan di telinga kita gitu ya teman-teman. Apalagi juga sekarang kayaknya dunia investasi gitu ya, dunia saham ataupun apa gitu yang berkaitan dengan pasar modal itu juga udah mulai banyak disukai gitu ya oleh masyarakat gitu. Biasanya sama ya pemuda-pemuda gitu. Apalagi sekarang banyak aplikasi-aplikasi investasi semacam itu. Nah, makanya memang gak heran pasar modal menjadi salah satu top request gitu ya dalam pembelajaran ya, terutama juga di live teaching kali ini. Oke teman-teman, kita akan belajar pasar modal, tapi sebelum kakak mulai pasar modal lebih lanjut, kakak mau sampaikan dulu kepada kalian secuplik video ya yang telah ada sebetulnya di aplikasi Ruang Guru mengenai pasar modal. Nggak akan panjang-panjang, cukup 2 menit aja. Silakan disimak. Halo, pada misi kali ini kita akan belajar lembaga keuangan non-perbankan. Sebenarnya kegiatan lembaga keuangan non-perbankan sama seperti lembaga keuangan perbankan, yakni menghimpun dana dan menyalurkan dana ke masyarakat. Bedanya, non-perbankan tidak diizinkan menghimpun dana dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Nah, jadi lembaga keuangan non-perbankan ini terdiri dari pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan pegadaian. Oke, kali ini kita bahas lembaga yang pertama dulu, yaitu pasar modal. Pada video ini kita bahas definisi, peran, pelaku, dan lembaga penunjang pasar modal dulu, teman-teman. Secara sederhana, pasar modal adalah tempat yang mempertemukan investor dengan perusahaan yang membutuhkan modal. Nah, pasar modal juga bisa didefinisikan sebagai tempat jual beli surat berharga jangka panjang. Mengapa disebut jangka panjang? Karena surat berharga yang diperjualbelikan memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun. Oke, sekarang apa sih peran pasar modal? Nah, peran pasar modal yang pertama nih, sarana penambah modal. Pasar modal menjadi sarana bagi perusahaan dalam mendapatkan dana sebagai tambahan modal usaha. Yang kedua, sarana peningkatan produksi. Nah, jadi dengan modal yang diperoleh nih, perusahaan dapat meningkatkan kapasitas produksinya. Yang ketiga, sarana pemerataan pendapatan. Pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat dalam menanamkan modal, sehingga mereka mendapatkan bagi hasil keuntungan usaha dari perusahaan. Yang keempat, sarana penciptaan lapangan kerja. Dengan adanya kapasitas produksi yang meningkat, tentunya perusahaan membutuhkan tenaga kerja tambahan ya teman-teman. Nah, ini menjadi sarana dalam penciptaan lapangan kerja yang baru. Terus yang kelima, sarana peningkatan pendapatan negara. Peningkatan kapasitas produksi usaha memungkinkan perusahaan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi, sehingga pajak penghasilan yang diperoleh negara juga ya semakin tinggi ya teman-teman. Terus yang keenam nih, indikator perekonomian negara. Volume jual beli di pasar modal menjadi indikator perekonomian suatu negara. Jika volumenya tinggi, berarti perekonomian berjalan dengan baik. Nah, sebaliknya nih, jika volumenya rendah, berarti perekonomian berjalan tidak baik, teman-teman. Oke, itu dia. Jadi secuplik video mengenai pasar modal. Sebetulnya video aslinya lebih panjang ya, teman-teman. Itu tadi kita baru belajar di video itu mengenai definisi dan juga peran ya. Nah, sebetulnya apa yang akan kita pelajari di live teaching kali ini? Jadi kita akan belajar definisi dan peran, nanti kita coba review lagi apa yang tadi sudah disampaikan. Kemudian pelakunya siapa aja ya, yang ada di pasar modal itu sebenarnya pelakunya siapa aja. Kemudian ada instrumennya, instrumen itu produknya ya. Jadi di pasar modal itu apa aja yang diperjualbelikan. Kemudian juga mekanisme transaksinya. Nah, nanti kita juga akan sedikit belajar
mengenai mekanisme transaksinya seperti apa pada umumnya gitu ya, teman-teman. Oke, itu adalah 4 poin yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kita masuk dulu dan sedikit review mengenai definisi dan peran yang tadi ya, teman-teman. Jadi pasar modal itu secara umum dikategorikan ataupun didefinisikan sebagai tempat ataupun kegiatan jual beli yang mempertemukan investor dengan perusahaan yang membutuhkan modal. Jadi sebetulnya pasar modal itu awalnya itu adalah tempat ataupun transaksi antara dua pihak, yaitu investor. Investor itu berarti orang yang menginvestasikan dana, yang punya banyak duit mau investasi gitu kan, dengan perusahaan. Nah, perusahaan ini kan untuk mengembangkan usahanya biasanya butuh modal. Nah, berarti ada pihak yang kelebihan dana ya, yaitu investor, dan pihak yang kekurangan dana. Dalam hal ini adalah perusahaan yang membutuhkan modal. Dipertemukanlah mereka di pasar modal. Nah, awalnya seperti itu. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang ini, yang ketemu itu bukan cuma dua pihak, tapi juga akhirnya banyak pihak gitu ya. Jadi bukan hanya investor dengan si perusahaan atau kita sebut emiten, tapi juga bisa ketemu antara investor dengan investor lagi gitu. Jadi investor yang tadinya dia udah menanamkan dana, itu kan dia punya bukti berupa saham, obligasi ataupun apapun ya yang ada di pasar modal. Nah, nantinya dia itu bisa jual kembali kepada investor lain gitu kan. Kalau misalkan dia butuh dana gitu. Jadi kayak ibaratnya kadang di pasar modal itu, bukan kadang ya, kebanyakan investor di pasar modal itu menanamkan dana atau beli saham ataupun yang lain itu sebetulnya bukan untuk mendapatkan bagi hasil keuntungan dari perusahaan, tapi dapat keuntungan dari harga jual lagi nanti yang akan tinggi gitu. Misalkan tadinya aku beli saham harganya cuma Rp1.000 loh per lembar. Tapi ketika besoknya ternyata naik nih jadi harganya 1.100, ya udah aku jual lagi. Ya kelihatan per lembar cuman Rp100 gitu ya selisihnya. Tapi kan yang namanya beli saham itu hitungannya bukan satu lembar gitu, tapi satu lot, dua lot, bahkan lebih gitu. Satu lot itu 100 lembar gitu kan. Nah, itu kalau dikalikan misalkan 1.000 lembar itu udah berapa keuntungannya, kan lumayan. Kalau dikali 2.000 lembar udah berapa? Kayak gitu ya, teman-teman. Makanya banyak orang yang investasi di pasar modal itu sebenarnya kebanyakan untuk mencari keuntungan dari harga jual lagi nanti, harga jual yang lebih tinggi di masa depan. Gitu. Kayak gitu, teman-teman. Nah, itu awalnya sebenarnya seperti itu. Oke, nah berikutnya adalah peran ya, teman-teman. Peran pasar modal tadi kita udah sedikit nonton, ternyata ada 6 peran pasar modal. Yang pertama jelas banget ya, teman-teman, sarana penambah modal ini tentunya bagi siapa? Bagi perusahaan yang butuh modal tadi gitu ya. Kemudian yang kedua adalah sarana peningkatan produksi. Dari modal yang didapatkan hasil investasi dari investor tadi, pastinya perusahaan itu akan menggunakan dana tersebut salah satunya untuk meningkatkan produksi. Misalnya kamu punya perusahaan, dapat suntikan dana dari investor gitu kan, nilainya misalkan $1 miliar, oh gede banget kan. Ya, itu nanti digunakan untuk produksi, nambah produksi, bikin pabrik baru, misalkan rekrut karyawan baru, beli bahan-bahan produksi dan seterusnya. Jadi sarana peningkatan produksi jelas banget. Yang ketiga adalah sarana pemerataan pendapatan. Pasar modal ini menjadi media untuk masyarakat ya, kalau misalkan mau meningkatkan ataupun menambah apa istilahnya pendapatan mereka gitu. Jadi makanya udah nggak heran ya sekarang banyak aplikasi-aplikasi ataupun ya bisa dikatakan kesadaran mengenai investasi di pasar modal gitu. Jadi salah satunya adalah pemerataan pendapatan. Kemudian juga sarana penciptaan lapangan kerja ini juga jelas ya. Jadi dari ini nyambung ke peran yang kedua sebetulnya. Ketika perusahaan itu berhasil meningkatkan produksinya, otomatis banyak tenaga kerja yang akan direkrut gitu ya. Nah, tenaga kerja yang direkrut ini pastinya juga membutuhkan apa istilahnya banyak tenaga kerja yang nantinya masuk ke situ. Nah, lapangan kerja juga terbuka akhirnya kayak gitu ya. Nah, yang kelima adalah sarana peningkatan pendapatan negara. Jadi dengan adanya pasar modal ini tentunya nanti juga peningkatan penerimaan pajak dari negara juga akan meningkat ya, teman-teman tadi udah disampaikan. Dan yang keenam adalah indikator perekonomian negara. Biasanya indikator sehat atau tidaknya perekonomian suatu negara itu dilihat dari bagaimana pasar modal di suatu negara ya. Kalau di Indonesia kita sering mendengar istilah IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan. IHSG-nya lagi naik atau turun gitu. Nah, kalau lagi naik gitu kan, lagi bagus, itu berarti perekonomian lagi stabil. Tapi kalau IHSG-nya turun gitu kan, nah itu berarti lagi ada masalah nih dalam perekonomian. Biasanya salah satu indikator
perekonomian itu adalah dari pasar modal juga, gitu ya, teman-teman. Nah, jadi sampai sini kita udah belajar definisi dan peran pasar modal ya, teman-teman. Tapi masalahnya biasanya bukan di sini ketika kita belajar. Tapi masuk ke, nah mulai ini nih, ada pelaku ya, pelaku pasar modal. Biasanya mulai dari sini agak mulai gitu ya, agak mulai susah gitu belajarnya. Oke, teman-teman, secara umum ada 4 pelaku pasar modal ya. Jadi kita sebut saja ada investor, ada emiten, ada perusahaan efek, dan ada bursa efek. Ini adalah pelaku utama, bisa dikatakan seperti itu. Sebetulnya selain pelaku ada juga penunjang ya. Penunjang pasar modal atau lembaga penunjang pasar modal. Kalau itu banyak banget, teman-teman. Kau bisa coba cari juga informasi di internet ataupun di buku teks kamu. Penunjangnya itu banyak banget ya. Nah, kali ini kakak nggak akan masuk ke situ karena memang waktunya terbatas ya. Nah, kita masuk ke sini dulu, pelaku pasar modal, ada investor, emiten, perusahaan efek, bursa efek ya. Ada 4. Nah, pelaku utamanya 4 ini gitu. Kalau 4 ini salah satunya nggak ada, biasanya ya nggak jalan pasar modalnya gitu. Oke, kita masuk dulu ke pelaku pasar modal yang pertama, yaitu adalah investor. Kita bikin simple aja ya, teman-teman. Investor itu adalah pihak yang menanamkan modalnya dalam bentuk efek atau surat berharga dengan membeli atau menjual kembali efek tersebut. Ya, jadi investor itu adalah orang yang punya duit gitu ya, orang yang punya duit ataupun orang yang sebelumnya dia punya efek atau surat berharga gitu ya. Jadi teman-teman nanti kalau kalian nemu istilah efek, nemu istilah surat berharga, atau nemu istilah apa lagi biasanya? Ya efek sih biasanya ya. Efek itu artinya adalah surat berharganya gitu ya. Jadi efek, bursa efek itu biasanya sama dengan istilah pasar modalnya gitu ya. Nah, jadi efek atau surat berharga itu sama istilahnya. Nah, pihak yang menanamkan modal dalam bentuk efek atau surat berharga dengan membeli atau menjual kembali efek tersebut itu investor. Jadi investor itu dia bisa beli surat berharga, dia bisa juga menjual kembali surat berharga yang telah ia miliki sebelumnya. Kayak gitu ya, teman-teman. Makanya investor ini dia bisa saling jual beli nantinya. Nah, awalnya kan sebetulnya investor itu sama emiten, sama perusahaannya yang butuh modal. Tapi di kemudian hari, investor dengan investor ini nanti dia bisa melakukan transaksi, gitu ya, bisa melakukan transaksi jual beli efek, kayak gitu, teman-teman. Nah, ini adalah pelaku yang pertama. Jadi ada investor. Yang kedua adalah emiten, ya. Emiten itu adalah perusahaan yang menjual surat berharga dalam bentuk saham maupun obligasi. Jadi ini adalah emiten itu perusahaan yang menjual surat berharganya. Jadi kayak misalkan PT Indofood ataupun PT apa misalnya Astra Internasional gitu. Nah, itu adalah perusahaan-perusahaan yang butuhkan modal. Nah, ketika dia butuhkan modal, dia jual saham. Kayak gitu ya, jual saham di pasar modal. Nah, mereka biasanya melakukan penawaran perdana ya ketika mencetak saham baru gitu. Itu nanti ada istilahnya IPO, Initial Public Offering gitu ya. Jadi menjual perdana saham kepada masyarakat. Nah, yang pertama kali menjual saham itu sebetulnya emiten tadi. Tapi kemudian nanti kan si saham yang dijual oleh emiten tadi itu bisa dibeli lagi oleh pihak mana nanti dibeli, dijual lagi, dibeli, dijual lagi gitu. Jadi emiten tuh yang pertama kali jual gitu. Habis itu udah selesai. Nanti sirkulasi jual beli saham PT tersebut itu ada di investor kayak gitu ya, teman-teman. Jadi perusahaan itu cuma sekali aja pertama. Ini saya punya saham sebanyak 1 juta lembar, saya jual di pasar modal. Nanti investor di pasar modal bakal beli kan 1 juta lembar saham itu gitu. Kemudian nanti ada investor yang beli, kemudian ada investor habis beli dia jual lagi, terus beli lagi, jual lagi, kayak gitu aja terus. Jadi emiten itu cuma sekali aja di awal gitu. Nah, berikutnya ada perusahaan efek. Perusahaan efek itu beda sama emiten ya, teman-teman. Jadi jangan terjebak dengan istilah perusahaan efek. Biasanya suka ketukar tuh antara emiten sama perusahaan efek ya. Dikiranya perusahaan efek tuh perusahaan yang pertama kali menjual efek, padahal bukan. Perusahaan efek itu terbagi 3, bukan terbagi 3 sih, teman-teman. Ya terdiri dari 3 lah gitu ya. Ada penjamin emisi, ada perantara, ada manajer investasi. Nah, penjamin emisi itu adalah kegiatannya menjamin emisi yang dikeluarkan itu bakal terjual. Misal kayak gini, kakak nih punya saham nih, misalnya kakak punya perusahaan ya, misalkan PT ABC gitu.
Nah, perusahaan tersebut menjual saham sebanyak 1 juta lembar. Nah, karena ini tuh perlu dijamin bahwa si 1 juta lembar itu bakal laku, akhirnya kakak menghubungi perusahaan efek berupa penjamin emisi tadi. Tolong dong jaminin saham yang saya bakal jual itu bakal laku nih. Saya bakal jual 1 juta lembar nih gitu. Nah, akhirnya dijamin lah oleh perusahaan efek si penjamin emisi ini. Kayak gitu ya, teman-teman. Udah kebayang ya? Jadi, dia menjamin bahwa emisi yang dikeluarkan oleh emiten, oleh perusahaan tadi, itu bakal laku terjual semua. Terus gimana Kak kalau nggak laku? Ya kalau nggak laku nanti dia beli gitu. Dibeli oleh si penjamin emisi. Terus habis dibeli gimana? Ya dia jual. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi menjamin bahwa nanti ketika kamu atau ketika si emiten itu jual saham bakal laku, tenang aja kayak gitu. Nah yang kedua adalah perantara, biasa disebut juga broker ya teman-teman, atau pialang juga ya. Nah perantara atau broker ini adalah ya perantara jual beli efek. Jadi perantara antara siapa sih Kak? Antara investor dengan emiten juga bisa gitu. Jadi ketika ada satu pihak dia mau jual saham misalkan, satu satu pihak yang mau beli. Nah, biasanya ada perantaranya dulu gitu. Nah, perantara atau orang ketiganya ini gitu, ya orang ketiga. Orang ketiganya ini itu adalah si brokernya gitu. Nah, baik itu broker dari si pembeli ataupun broker dari si penjual gitu. Jadi nanti broker dan broker ini biasanya saling apa istilahnya saling berhubungan kayak gitu ya teman-teman. Nah berikutnya ada manajer investasi. Manajer investasi itu adalah pengelola dan konsultan efek. Nah manajer investasi ini biasanya dibutuhkan oleh para investor pemula ya, yang belum mengerti bagaimana seluk beluk pasar modal lebih dalam gitu kan, dan takut dengan risiko yang ada di pasar modal. Biasanya ada peran manajer investasi di sini untuk memberikan konsultasi gitu. Nah manajer investasi ini juga biasanya ada di produk yang namanya reksadana. Nanti kita bahas ya reksadana. Jadi reksadana itu kayak kita beli beli saham tertentu atau efek tertentu gitu ya teman-teman. Tapi nanti dikelola oleh manajer investasi. Jadi manajer investasi yang mengelola mau diinvestasikan kemana kayak gitu. Jadi resikonya emang lebih kecil dibandingkan dengan langsung beli saham atau obligasi secara langsung kayak gitu. Nah, itu adalah 3 bagian dari perusahaan efek ya, teman-teman. Berikutnya ada bursa efek. Bursa efek itu adalah tempatnya, tempat diselenggarakannya transaksi jual beli efek. Misalnya adalah Bursa Efek Indonesia ya. Kalau di Indonesia namanya Bursa Efek Indonesia. Gitu, atau Indonesian Stock Exchange. Nah, itu tempatnya itu adalah bursa efek. Ya, kan sekarang udah serba online, gimana dong? Apakah harus selalu di bursa efek? Ya, jadi makanya konotasinya sebenarnya nggak harus selalu tempat ya, tapi juga sistemnya sebetulnya. Sistemnya ini udah disiapkan oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, bukan hanya tempat, tapi juga sistemnya gitu. Nah, apapun itu, ya ketika kita melakukan transaksi melalui sistem Bursa Efek Indonesia itu berarti juga dikatakan itu bursa efeknya. Kayak gitu ya, teman-teman. Oke, ini adalah pelaku-pelaku, kakak lihat jam dulu ya takutnya terlalu ini. Oke, pelaku-pelaku pasar modal. Nah, berikutnya adalah ke instrumen. Ada 5 instrumen ya, langsung aja kita bahas satu persatu teman-teman. Ada saham. Saham itu adalah surat bukti penyertaan modal dalam suatu perusahaan. Kamu yang punya modal di PT X gitu, berarti ketika kamu beli saham dia, kamu dinyatakan sebagai salah satu pemilik atau menyertakan modal di suatu perusahaan. Nah, itu saham. Gitu ya, teman-teman. Dan keuntungan dari saham itu bisa 2, ada dividen, ada capital gain. Apa tuh Kak bedanya dividen dan capital gain? Dividen itu bagi hasil keuntungan saham. Gitu ya, teman-teman. Ketika PT X tadi mendapatkan keuntungan, kamu nanti sebagai pemilik saham juga bakal kecipratan gitu, keuntungannya. Itu dividen. Nah, kalau capital gain apa? Capital gain itu adalah ketika kamu jual saham dengan harga lebih tinggi dibandingkan dengan harga belinya. Kamu beli 1.000, jual lagi 1.500. Nah, selisih keuntungannya itu disebut capital gain. Tapi tentu ada keuntungan, ada risikonya. Capital loss yang pertama ya, jadi justru rugi. Kamu beli 1.000, kejual lagi cuma 700 gitu. Ya, rugi dong. Itu namanya capital loss. Dan risiko lainnya adalah bukan prioritas ganti rugi. Jadi ketika nanti misalkan perusahaannya dilikuidasi, bangkrut gitu, pemegang saham itu bagian belakangan dapat ganti ruginya. Ganti ruginya itu adalah kepada pemilik obligasi dulu gitu. Jadi pemilik obligasi dulu baru nanti saham belakang.
Nah, ini ada obligasi nih, bedanya sama saham apa Kak? Obligasi itu adalah surat sebagai tanda menjadi kreditur di suatu perusahaan. Beda. Kalau kamu investasi dalam bentuk saham, kamu diakuinya sebagai pemilik modal di perusahaan tersebut. Kalau obligasi enggak, kamu diakui sebagai orang yang minjemin dana ke perusahaan tersebut. Beda ya, teman-teman. Kamu diakui sebagai kreditur. Gitu. Nah, keuntungannya apa? Ada bunga kupon dan capital gain. Nah, bunga kupon itu ya namanya juga pinjaman, ya biasanya ada bunganya. Kamu minjemin duit ke perusahaan, nanti kamu dapat bunga. Dan itu tuh nggak tergantung perusahaannya untung atau rugi. Lu mau untung mau rugi, lu tetap harus bayar bunga ke gue kayak gitu. Nah, itu bunga kupon. Jadi kamu bakal dapat bunga kupon. Atau capital gain kalau kamu jual lagi obligasi dengan harga lebih tinggi. Risikonya bisa aja nilainya turun. Jadi ya namanya investasi bisa aja nilai obligasinya turun gitu ya teman-teman. Dan capital loss, rugi ketika dijual dengan harga yang lebih rendah. Nah, ada juga reksadana nih yang sekarang marak ya, banyak aplikasinya. Investasi bersama para pemodal yang dikelola manajer investasi. Jadi, si manajer investasi itu ngumpulin dana dari orang-orang gitu. Kemudian dikelola oleh dia, dibeliin saham atau obligasi atau apapun itu, nanti baru dibagi-bagi hasil keuntungannya. Nah, itu reksadana gitu ya, teman-teman. Jadi, kelebihan reksadana dibanding yang lain itu risikonya lebih kecil karena dikelola langsung oleh manajer investasi kayak gitu. Tapi yang namanya investasi di pasar modal high risk, high return ya. Jadi kalau risikonya gede, biasanya return ke kita gede. Kalau risikonya kecil, ya keuntungannya juga kecil kayak gitu ya, teman-teman. Nah, ini reksadana keuntungannya apa ya? Tergantung jenis efeknya gitu. Apakah dia efeknya saham atau obligasi? Ya nanti tinggal dilihat di sini ya, teman-teman. Nah, keuntungannya cocok bagi pemula yang belum tahu seluk-beluk bagaimana investasi yang baik gitu ataupun risikonya, ya udah reksadana aja itu aman gitu ya. Risikonya nilainya turun ya bisa ya teman-teman tadi sama kayak obligasi. Dan ada one prestasi, maksudnya si manajer investasinya ini ternyata ya ingkar janji kayak gitu ya teman-teman dan ya tidak mampu mengelola dengan baik dana yang tadi sudah diberikan kepada dia. Nah, sisanya ada waran, right, dan opsi. Waran itu hak pemegang saham untuk membeli saham baru pada harga tertentu. Misalkan kamu udah punya nih saham PTX gitu. Terus nanti si PTX itu dia mau menerbitkan saham baru. Nah, kalau kamu punya waran, kamu itu punya hak untuk membeli saham baru perusahaan PTX tersebut pada harga tertentu gitu. Ada juga right, hak bagi pemegang saham lama untuk memulai saham terlebih dahulu. Nah, bedanya sama waran apa dong Kak kalau gitu? Nah, bedanya dengan waran itu kan dia pada harga tertentu, ya. Jadi udah ditentuin harganya, kita beli. Nah, kalau right itu belum. Jadi kita ditawarin dulu nih, kita udah sebelumnya udah punya saham PTX, terus kita ditawarin duluan. Tapi nggak ada kaitannya sama harga tertentu gitu ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, ada juga opsi hak untuk membeli atau menjual efek pada harga dan waktu tertentu. Nah, opsi itu kan ya ada opsi jual, ada opsi beli ya, teman-teman. Nah, nanti kalau kita punya opsi jual atau opsi beli, kita tuh punya hak untuk membeli atau menjual efek pada harga dan waktu tertentu. Misal, nanti kalau saham saya harganya sekian, saya minta jualin dong gitu. Jadi nanti dapat duluan slot pertama yang bakal dijual atau slot pertama yang bakal dibeli tergantung tadi opsi jual atau opsi beli. Nah, teman-teman yang penting sebetulnya inti dari instrumen ini yang paling penting adalah dua ini, saham dan obligasi. Kamu pahamin ini, nanti bisa ke belakangnya udah ngerti sendiri gitu ya. Jadi dua ini. Gitu ya, teman-teman. Oke. Nah, berikutnya adalah kita masuk ke mekanisme transaksi. Ini kayaknya udah materi terakhir ya, teman-teman. Sebelum nanti kita bahas-bahas kuisnya. Mekanisme transaksi di pasar modal kayak gimana? Ya, ini secara umum ya, sebetulnya bisa aja nanti ada mekanisme yang lain. Oke, teman-teman, jadi ini ada nasabah mau beli, ada nasabah mau jual. Dan ini yang kotak di tengah ini adalah lantai bursanya atau bursa efeknya lah gitu ya, teman-teman. Nah, apa yang dilakukan ya? Jadi ada dua penyelesaian nanti, ada sistem perdagangan sama ada sistem penyelesaian. Nah, di sistem perdagangan ketika pertama kali nasabah mau beli, dia akan menghubungi anggota bursa dulu dalam hal ini adalah si broker tadi atau pialang tadi ya, teman-teman. Tolong dong, saya mau beli saham ini ada nggak? Gitu. Nah, nanti si anggota bursa alias si broker tadi akan menghubungi trader. Trader yang ada di lantai bursa atau di bursa efek,
ya, nantinya dia bakal input order entry gitu. Jadi ada nasabah jual, ada nasabah beli, ada orang yang mau jual, ada orang yang mau beli. Ini investor ya teman-teman, nasabah di sini. Investor mau beli, investor mau jual. Nah, nanti setiap keinginan untuk membeli dan juga menjual akan diinputkan oleh trader. Nah, nanti di lantai bursa atau di bursa efek akan dimasukkan di sini order entry dan akan terjadi pencocokan gitu. Misalkan nasabah yang mau beli, aku mau beli dong saham PT Indofood, ada nggak yang jual ya? Misalkan. Nah, kebetulan di saat yang sama ada juga nih nasabah atau investor yang dia mau jual saham PT Indofood. Aku mau jual saham Indofood dong gitu. Nah, nanti kalau ada match, wah ini sama nih. Ada yang mau beli saham Indofood, ada yang mau jual. Ada match kan, ada cocok. Oke. Nah, kalau cocok gitu biasanya nanti langsung dihubungi ke si broker dari si pembelinya. Ada nih Pak yang cocok yang mau dijual. Oke. Kayak gitu. Nah, nanti masuklah ke sistem penyelesaian, teman-teman. Di sistem penyelesaian ini nanti si sistem perdagangan bursa ini dia akan memasukkan si order entry tadi ke dalam sistem penjaminan dan penyelesaian. Nah, anggota bursa sendiri nantinya akan melakukan transfer dana ya yang nantinya dana itu akan masuk ke sistem penjaminan dan penyelesaian. Di sisi lain, ya si anggota bursa dari nasabah tadi dia akan melakukan transfer efek. Tadi kita ngomongin saham Indofood ya, teman-teman. Jadi nanti akan transfer saham PT Indofood ke mana? Ke sistem penjaminan dan penyelesaian. Nah, kayak gitu. Di sisi lain nanti si nasabah yang beli, investor yang beli tadi juga akan mencatatkan pembelian tersebut gitu ya melalui Biro Administrasi Efek. Nah, Biro Administrasi Efek ini penunjang ya, teman-teman, lembaga penunjang dari pasar modal. Kayak gitu. Jadi kurang lebih simpelnya gitu ya, teman-teman. Ini udah versi simpel nih. Simpelnya tuh kayak gini gitu. Sebetulnya secara real bisa aja lebih rumit gitu ya, teman-teman. Apalagi udah ada sistem mungkin yang lebih bagus lagi dan juga ada berbagai metode pembelian sekarang ya. Tapi pada umumnya tuh kayak gini lah gitu ya, teman-teman. Inilah sistem bagaimana mekanisme transaksi yang terjadi di pasar modal gitu. Jadi ada matching dulu gitu kan di sistemnya. Nanti kalau udah match baru bisa saling transfer dana sama transfer efek gitu. Antara yang jual sama yang beli. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi karena waktunya juga sudah terbatas, sekarang langsung aja kita masuk ke kuis ya. Nah, tadi teman-teman kita udah belajar definisi dan peran pelakunya ya, kemudian instrumennya apa aja dan juga mekanisme transaksinya. Nah, teman-teman standby di layar HP kalian ya. Sekarang kita akan masuk kuis dan langsung dijawab nanti kalau ada soal-soalnya gitu ya. Oke, kita mulai dari kuis yang pertama nih, teman-teman. Oke, siapkan HP-nya. Harusnya udah muncul ya, teman-teman, di aplikasi kalian. Definisi pasar modal yang tepat itu yang mana? Apakah yang A atau yang B? Ini gampang sih harusnya. Ya. Jadi silakan dijawab apakah opsi A atau opsi B. Jadi ini soal-soalnya opsinya dikit ya teman-teman. Apa definisi pasar modal yang tepat? Apakah A atau B? Kakak hitung ya. 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Jawabannya adalah yang mana? Yang A, teman-teman. Ya, jadi definisi pasar modal yang paling tepat adalah tempat bertemunya investor dengan perusahaan yang membutuhkan modal. Ini awalnya kayak gini, tapi bukan hanya bertemunya investor dengan perusahaan aja sekarang, tapi juga investor dengan investor ya kebanyakan. Nah, kalau yang B, kenapa salah Kak? Yang B itu dia salahnya adalah pasar yang memperjualbelikan surat berharga jangka pendek. Nah, itu yang salah. Jangka pendek itu bukan di pasar modal, tapi di pasar uang. Gitu ya, teman-teman. Jadi surat berharga jangka pendek itu adanya di pasar uang. Gitu. Oke, itu adalah pertanyaan yang pertama. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, ini adalah pertanyaan kiriman tadi ya. Sebagaimana Kak Grace tadi sampaikan. Jadi ini ada pertanyaan kiriman. Sebetulnya redaksinya nggak begini dan opsinya itu nggak begini. Cuman kakak sesuaikan supaya enak. Gitu ya. Nah, Rida nih yang kirim soal ini. Semoga kamu nonton ya. Oke. PT XYZ adalah perusahaan yang telah menjual sahamnya di Bursa Efek. Nah, PT XYZ itu
termasuk pelaku pasar modal yang disebut apa? Apakah perusahaan efek, investor, atau emiten? Nah, coba dijawab ya, teman-teman. Oke, ini gampang juga nih. Kalau kamu nyimak tadi dari awal, pas masuk bagian yang pelaku, nah ini harusnya bisa nih. Ya, jadi di situ kuncinya adalah PT XYZ itu perusahaan yang menjual saham perusahaan dia gitu. Jadi dia butuh modal terus dia jual saham di bursa efek. Itu berarti apa? Gitu. Ya. 5 4 3 2 1. Oke, jawabannya adalah emiten. Ya, teman-teman, hati-hati kejebak dengan perusahaan efek gitu. Kakak ingatkan lagi ya, jadi emiten itu perusahaan yang menjual suatu berharga dalam bentuk saham maupun obligasi. Kalau perusahaan efek itu kebagi 3, ada penjamin emisi, ada perantara, ada manajer investasi. Jadi kalau balik lagi tadi ke soal ini, maka jawaban tepat adalah emiten. Investor udah jelas salah, perusahaan efek apalagi. Oke, sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Dewi merupakan investor pemula. Ia menginginkan produk pasar modal yang minim risikonya. Nah, tadi kakak udah kasih penjelasan juga ya teman-teman di penjelasan mengenai produk atau instrumen pasar modal. Nah, kira-kira kalau dia itu investor pemula, belum tahu seluk-beluk pasar modal kayak gimana, dan dia ingin produk yang minim risikonya, itu berarti dia tuh harus beli apa nih? Apakah saham, obligasi, atau reksadana? Nah, kayak gitu teman-teman. Dijawab ya. Ini juga gampang sih. A, B, atau C? 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah reksadana. Selamat bagi kamu yang menjawab benar ya. Jadi jelas banget reksadana ya, teman-teman. Kita review lagi. Jadi kalau reksadana itu investasi bersama para pemodal yang dikelola manajer investasi. Itulah mengapa risikonya cenderung lebih kecil dibandingkan obligasi dan saham ya. Jadi cocok bagi pemula yang belum tahu atau belum mengerti bagaimana trik-trik atau tips beli saham atau beli obligasi di bursa efek kayak gitu ya teman-teman. Seperti itu. Oke, kita masuk ke soal berikutnya ya teman-teman. Bambang memiliki surat berharga pasar modal. Dengan kepemilikan tersebut, ia dianggap sebagai salah satu pemilik perusahaan tempat ia menanamkan modal. Surat berharga yang dimiliki oleh Bambang itu berarti apa? Apakah saham, obligasi, atau reksadana? Ini gampang juga. Kata kuncinya adalah dia dianggap sebagai salah satu pemilik perusahaan. Nah, tadi kakak juga udah sampaikan ini ya. Coba yang mana tuh? Apakah saham, obligasi, atau reksadana yang paling tepat? Kakak hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah saham. Ya, teman-teman, kita sedikit review lagi deh boleh ya. Jadi saham itu surat penyertaan modal dalam suatu perusahaan. Jadi kita ketika punya saham, maka diakui sebagai pemilik modal di suatu perusahaan. Kalau misalkan nanamkan modal beli sahamnya Ruang Guru. Nah, Ruang Guru belum jual saham di bursa efek ya, teman-teman. Misalkan kayak gitulah, kamu beli sahamnya Ruang Guru nih. Nah, berarti kamu dianggap sebagai salah satu pemilik gitu ya, pemilik dari Ruang Guru kayak gitu. Itu kalau misalkan Ruang Guru jual saham di bursa efek. Gitu ya. Tapi ada nggak Kak saham Ruang Guru? Ada. Cuma nggak dijual di bursa efek ya teman-teman, tapi baru ditawarkan ya tentunya di kalangan terbatas kayak gitu. Oke, lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah ini juga pertanyaan kiriman. Sebetulnya redaksinya nggak ada option A, B, C, D-nya dan nggak begini ya teman-teman, maksudnya nggak serapi yang kakak ketik di sini. Tapi kurang lebih kayak gini pertanyaannya. Ini adalah dari Anwar di Tangerang. Rani membeli saham PT ABC sebesar 1 juta rupiah per lembar. Ia lalu menjual kembali saham tersebut dengan harga 1.100 per lembar. Dengan demikian itu Rani dapat apa? Gitu. Apakah dividen, kupon, capital gain, atau capital loss? Nah ini juga gampang kan teman-teman ya. Jadi kalau udah ikutin belajar yang tadi itu bisa. Di sini dia jual saham dengan lebih tinggi dibandingkan dengan
sebelumnya ketika dia beli 1.000 per lembar, tapi dia jual 1.100 per lembar. Untung dong. Nah, kalau untung dalam jual beli saham itu disebut apa? Apakah dividen, kupon, capital gain, atau capital loss? 5, 4, 3, 2, 1. Ya, jawabannya adalah capital gain, gitu ya, teman-teman. Jadi selamat bagi kamu yang menjawab benar. Nah, ini Anwar, semoga soalnya terjawab ya. Jadi ini juga sebetulnya soalnya ya nanya biasa gitu aja, kayak kalau jual dengan saham dengan harga lebih tinggi namanya apa ya Kak gitu. Sebetulnya ya kurang lebih redaksinya gitu. Cuman Kakak bikin lebih dramatis aja supaya kelihatan lebih enak gitu ya soalnya. Oke. Ini pertanyaan yang keberapa ya? Ke-5 atau keberapa? Oke, Kakak lupa tadi jadinya. Oke, ini sebagai reviewnya lagi ya, teman-teman. Kak Reka, Ya, sepertinya waktunya sudah habis nih Kak. oke, udah Kita habis ya. bisa 2 menit lagi. Oke, ini pertanyaan terakhir ya, teman-teman, dan tidak akan Kakak jawab. Jadi kalau mau tahu jawabannya, pelajari video ruang guru di ruang belajar tentunya ya. Setelah mencocokkan transaksi antara penjual dan pembeli di bursa efek, langkah selanjutnya itu apa? Ya, tadi kalau kamu nyimak penjelasan Kakak tentang mekanisme transaksi harusnya bisa. Kamu pilih nanti jawabannya ya, atau mau tahu jawabannya ya tonton di konsep kilat juga ada sebetulnya konsep kilatnya di topik tentang lembaga keuangan non perbankan ya, teman-teman. Kalau mau cari konsep kilatnya ada di situ. Di topiknya juga sama sih, di situ juga nanti cari aja tentang pasar modal. Nama topiknya adalah lembaga keuangan non perbankan kelas 10 ya. Nanti kamu cari tentang pasar modal. Oke, teman-teman. Itu aja berarti Kak Grace ya, karena waktunya sudah habis. Jadi aku kembalikan lagi dan aku stop share untuk kali ini. Oke, nih semoga teman-teman semua pada paham ya Kak tentang pasar modal ini, materi ekonomi. Ya, ini basic banget sih, sekali. jadi belum belum ke yang lanjutan ya. Ini masih dasar Lanjutan banget. Kalau ini bisa harusnya yang lanjutannya bisa.